Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal alam was-sana'u limubdi'is sunan al-muqaddiru alaihi an-nizam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin nabiyina Muhammadin al-munazzalu 'alaihi al-kitab rahmatan lil alamin wa bayanan likulli syai'in wa hudan ila kulli khairin amma ba'd. Fasubhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kajian ilmu hadis pada hari ini bersama saya Hanif Fahmi LCMA. Kali ini kita akan membahas pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis itu terbagi kepada dua bagian, klasifikasi ilmu hadis. Ada yang namanya ilmu hadis riwayatan atau ilmu riwayatil hadis. Ilmu meriwayatkan hadis. Ada yang namanya ilmu hadisi dirayatan atau ilmu dirayatil hadis. Nah, ini dua istilah. Jadi ilmu hadis riwayatan atau ilmu riwayatil hadis dengan ilmu dirayatil hadis. Ini yang mau kita bahas. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu riwayatil hadis? Ilmu di sini adalah kaidah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kaidah atau ma'rifah, mengetahui tentang apa-apa yang disandarkan oleh para ulama atau oleh para periwayat kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang periwayat hadis menyatakan Nabi mengatakan A, ya kan? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian ketetapan Nabi, sifat khuluqiyah, akhlak Nabi, atau juga fisik Nabi, penampilan Nabi. Ini versi ahli hadis, ya kan? Kalau di ilmu usul fikih, para ulama usul fikih tidak menjadikan akhlak dan fisik Nabi itu bagian daripada sunnah. Mereka hanya berkecukupan dengan bahwasanya sunnah itu adalah cukup 3. Perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi saja. Sebelumnya kita sudah memberikan contoh masing-masing untuk 3 hal ini. Mengenal perbuatan, perkataan, ketetapan Nabi, dan bagaimana cara meriwayatkannya. Ya, sekarang nih kita mau membuka kajian kitab Sahih Bukhari. Ini agaknya masih jarang ya di kalangan kita. Ya, kalau kajian-kajian tafsir banyak, tapi perlu kita imbangin dengan kajian-kajian hadis. Meskipun kajian-kajian kitab hadis yang tidak bersanad. Maksudnya langsung hadis itu dibacakan atau membaca kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Ya, yang mana penulisnya itu menyusun hadis-hadis Nabi dengan hanya menyebutkan periwayat al-a'la. Hanya menyebutkan sahabatnya saja. Sahabat berkata, ya kan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Nabi berkata, sesungguhnya sahnya suatu amalan dengan niatnya. Itu contoh daripada perkataan tadi kan. Nah, bagaimana mengkajinya? Ya. Kita sudah buka Sahih Bukhari. Hadis pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Bagaimana cara membacanya? Apakah innamal a'mala atau innamal a'malu? Kalau di Al-Quran kita belajar tahsin atau tajwid, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Begitu juga kalau kita mengkaji riwayat hadis, seperti itu. Ya, meskipun mungkin ini sesuai dengan kalangan tertentu. Bagi mereka yang memiliki minat untuk mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ingin mengkaji, menghatamkan kitab-kitab hadis. Ya, kitab-kitab induk hadis. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Daud, kemudian Jami' At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan Ibnu Majah. Nah, itu ilmu riwayat hadis. Bagaimana agar membacanya dengan benar. Ya, kemudian memahami, menggali maknanya. Setelah memang
ya, tentunya dipastikan kebenarannya, subutnya, ya, valid tidak dari Nabi. Ya, itu kan kitab-kitab induk. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sudah dijamin kesahihannya. Ya. Meskipun ada beberapa hadis yang menjadi hadis yang kontroversial, tapi sudah kita mentarjihkan bahwasanya Sahih Bukhari dan Muslim adalah semua hadis-hadis di dalam kedua kitab tersebut adalah hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang makbulah, sahihah ataupun hasanah, sahih ataupun hasan. Nah, itu ilmu riwayatil hadis. Selesai mengkaji Sahih Bukhari, ya, beberapa pertemuan kita buka Sahih Muslim misalnya. Sama, apa fiqihnya, bagaimana memahaminya. Dan ini diperlukan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga beredarlah hadis-hadis yang populer di kalangan masyarakat. Supaya kita mengetahui apakah hadis-hadis yang populer di masyarakat itu hadis atau tidak. Ya kan? Terkadang sering kita mendengarkan kata-kata yang baik, ya, didengar, maknanya bagus. Tapi setelah diteliti, ternyata bukan berasal dari Nabi. Bukan merupakan hadis Nabi. Ya. Seringkali menyampaikannya sebagaimana Nabi bersabda katanya. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. An-nazafatu minal iman katanya. Kebersihan sebagian dari iman. Ternyata bukan hadis. Nah, maka di sini letak urgensinya mengenal ilmu hadis secara riwayat, mengkaji hadis. Ya. Sering ya dikaji kitab-kitab hadis seperti Riyadhus Shalihin. Itu berkaitan dengan akhlak-akhlak Nabi. Itu riwayat. Ya. Bulughul Maram yang berkaitan dengan hukum. Ya. Atau langsung ke kitab-kitab induk. Nah, ini yang jarang. Ya. Walau meskipun itu yang ideal, yang seharusnya, ya, hanya saja itu perlu dilakukan oleh mereka-mereka yang memang memiliki kapabilitas, ya, untuk mengkajinya, untuk menyampaikannya, untuk menjelaskannya kepada masyarakat, ya, agar tidak terjadi simpang siur dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu ilmu riwayat hadis. Ilmu riwayat hadis. Di kitab-kitab hadis itu semua jenis hadis-hadis Nabi ada. Ada yang perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, ada juga yang merupakan ketetapan Nabi Muhammad. Begitu juga yang merupakan akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi dibedakan dengan perbuatan Nabi. Para ulama dalam mendefinisikannya membedakan antara perbuatan dengan akhlak. Jadi akhlak karena ahamiyahnya, karena pentingnya itu dikhususkan. Ya, seperti Nabi kalau bertemu dengan anak kecil, beliau duluan yang memulai mengucapkan salam, ya, menunjukkan tawadhu'nya beliau. Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Begitu juga bagaimana sifat Nabi, penampilan Nabi. Nabi SAW tidak begitu tinggi, tidak begitu rendah, misalnya kan. Laisa biqasirin wala bitawilin. Itu fisik Nabi, ya, pakaian Nabi dan seterusnya. Jadi itu ilmu hadis secara riwayat. Ada yang kedua dikenal dengan ilmu hadis secara diroyah. Ini memang mungkin asing di telinga kita. Tapi maksudnya adalah ilmun biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Ilmu ini sebenarnya membahas tentang undang-undang, aturan, kaedah-kaedah, yang mana dengan kaedah-kaedah ini kita mengenal kondisi sanad. Jadi kalau kita mau mengetahui sanad hadis ini sahih atau tidak, harus mempelajari ilmu ini. Sering juga disebut dengan ilmu hadis. Terkadang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis, ada juga yang menamakannya ilmu qawaidil hadis. Kaedah-kaedah hadis. 3 istilah atau lebih dengan satu makna yang sama. Dalam pertemuan ini, ya, beberapa puluh pertemuan ke depan, kita akan fokus kepada ilmu hadis secara diroyah. Kita akan mengenal kaedah-kaedah, yang mana dengan kaedah-kaedah itu, kita akan mengenal nantinya. Ya, mempraktekkan kaedah-kaedah itu, kan ada kaedah, ada tatbik, ada praktik. Dipraktekkan ketika kita meneliti suatu hadis, karena kita sudah punya dasar, ya, dalam mengenal suatu hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mengetahui, oh, hadis ini sanadnya makbul, sahih, diterima, bisa diamalkan, bisa dijadikan hujjah, dalil. Oh, ini tidak bisa. Atau bahkan, oh, ini ternyata hadisnya palsu, karena
di sanadnya ada seorang periwayat yang dikenal dia itu berdusta, kadzab. Yang menjadi fokus kita di sini adalah ilmu hadis secara diroyah, yaitu mempelajari kaedah-kaedah hadis agar kita mengetahui suatu hadis itu kualitas sanadnya bagaimana dan kualitas matannya bagaimana. Karena diterima atau ditolaknya suatu hadis itu tergantung kepada sanadnya, tergantung kepada matannya. Kita akan mengenal apa itu sanad dan matan di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.